Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Cuaca Cocok Hijau-Hijau. Oke sobat hijau, ini part yang kedua. Kita akan berkunjung ke Pantai Cijeruk, Garut. Ada suara Sopi segala, yaelah. Oke, skip. Ini sudah ada di gangnya ya, gang menuju Pantai Cijeruk. Jadi di sini juga kita atas ini ya, referensi atau rekomendasi dari TikTok. Biasa korban TikTok. Jadi ada FYP yang lewat ke kita, dan kalau mereka menunjukkan di Pantai Cijeruk ini bagus ya. Karena kita itu proses ke tempatnya itu atau ke lokasinya harus menyeberangi menggunakan getek atau perahu kayu ya, yang ditarik pakai tali itu ya, tali jemuran gitu. Nanti kita menyeberang ke pulau yang di tengah. Memang menyeberangnya tidak terlalu jauh ya, hanya kisaran beberapa meter saja karena kan pakai tali doang. Nah setelah kita menyeberang di sana, nah kita lumayan lagi ada agak jauh ya, menaiki motor juga sekitaran 1 kiloan. Nah nanti kita lihat saja ya. Sekarang ini kita lagi di tempat parkiran, meskipun ini hanya sebentar ya, karena untuk motor kita bawa sampai ke lokasi. Jadi kita sebelum menyeberang, kita persiapan dulu biasa ya, perut dan juga semangat ya, dan juga mental ya yang pastinya, karena takutnya gimana tapi ya kita bismillah aja sambil menikmati cendol di siang hari yang panas ya. Kalau di sini nih suhunya lumayan ya, sudah lumayan panas dibandingkan yang kemarin di Manalusu. Nah kemarin kayaknya saya salah menyebutkan nama pantainya, tapi nggak apa-apa, jangan ada yang marah ya, namanya juga manusia ya, asik. Jadi kita sebelum menyeberang ke pulau yang di depan atau yang ke tempat tujuan kita, biasa kita melakukan santai-santai obrolan dulu dan ya sambil sebat-sebat dulu ya, karena supaya apa ya, kan kita baru perjalanan juga lumayan capek dari kemarin ya, yang Pantai Manalusu sampai ke sini itu di kisaran 30 menit ya, tapi karena berangkatnya di jam 12-an, jadi panasnya juga panas yang sangat mencrang gitu ya. Jadi lumayan bikin lelah. Jadi kita harus prepare dulu sambil istirahat sebentar. Tapi di sini ketolong sama angin ya, angin lautnya adem, enggak angin laut yang bikin tambah gersang ya. Di sini malah enak. Jadi ketolong walaupun panas sih suhunya, tapi untuk anginnya jadi bikin ser-ser adem-adem gitulah. Nah inilah kondisi tempat transit ya, atau parkiran sebelum kita OTW menyeberang. Untuk warungnya sangat komplit ya. Di sini ada warung, ada mamang jajanan ya, es cendol dan juga lain-lainnya. Dan untuk warungnya juga banyak ya, tidak cuma satu, ada di beberapa tempat tersebar. Dan untuk parkirnya juga lega. Mungkin kalau misalkan ada yang mau berjalan dari sini ya, misalkan motornya diparkirkan di sini dan kita jalan ke sana bisa aja katanya. Cuman ya jauh ya, siap-siap aja karena selain panas di sana juga nggak ada kendaraan ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bawa motor ya fix itu mah selama 1 kilo harus berjalan kaki ya.
Maka dari itu direkomendasikan untuk menggunakan motor saja. Cuman motor itu harus sebelum kita menaiki si perahunya, kita harus kena air dulu ya si motornya ya. Jadi yang takut misalkan mesinnya kena air laut atau gimana tidak disarankan ya, karena ketika ya nanti lihat aja ada video ketika kita menaikkan motornya ke si geteknya ya. Getek itu kalau kita sebutnya yaitu ya perahu kayu gitu buat penyeberangan motor atau manusia. Oke, sebentar lagi kita akan OTW menuju seberang ya, sambil persiapan lagi, merapih-rapihkan lagi, menggantung-gantungkan kantong lagi ya. Jangan sampai ada yang jatuh ya kantongnya. Jadi kita harus benar-benar menggantungkan dengan baik dan betul ya. Jadi supaya aman. Karena kan nggak lucu ya kalau misalkan ada tas ataupun barang kita yang jatuh ketika menyeberangnya ya. Nggak ada yang mau ngambil juga pastinya. Pasir. Oke, mari kita gaskun. Ternyata salah jalan guys. Jalannya bukan ke situ guys. Kita, nah harusnya jalan sini nih. Itu bisa kita lihat ya di bagian depan itu perahu geteknya. Jadi untuk penyeberangan airnya itu tidak terlalu jauh ya. Cuman ya tetap aja kalau misalkan kita tidak bisa menyeberang tanpa ada jasa mamang-mamang getek ini ya. Sebenarnya ini udah kayak perahu sih ya. Kalau getek kan biasanya papan doang. Tapi ini mah perahu yang dikasih papan di atasnya. Jadi perahu versi getek ya. Berarti namanya kita namakan itu perahu getek. Nah, kita motornya dinaikkan. Nah, ini ya. Karena kondisinya masih surut ya si airnya. Jadi si air dari darat ke si perahunya, si airnya nggak terlalu jauh ya. Jadi kayaknya masih aman tuh, paling segitu doang ya, nyelamnya si mesinnya nggak akan kena air. Tapi nanti karena kita pulangnya agak telat ya, agak kesorean, itu air lautnya sudah mulai pasang ya. Jadi pas turunnya lumayan jauh dari daratan, tapi ya aman ya. Nggak tahu tuh mesin, nggak tahu, takutnya korosi ya, karena kan ini airnya air asin ya. Mudah-mudahan aman ya untuk semua motor. Dan ini juga pengalaman pertama kali ya untuk saya menaiki perahu atau getek yang seperti yang dilihat di video menggunakan motor ya. Ini pengalaman pertama saya, jadi agak tegang-tegang gimana gitu guys. Nah, kita sudah sampai di seberang pulau ya. Nah, untuk harga jasanya di 10.000 ya per orang atau per motor. Kalau misalkan salah diralat saja ya. Kalau tidak salah 10.000 per motor. Jadi kalau misalkan kita kan 3 motor berarti total 30.000 begitu guys. Nah, ini dia
pulau seberangnya. Nah, bayangkan ya kalau misalkan anda yang sok-sokan gak mau bawa motor, mari kita nikmati perjalanan betapa jauhnya dari tempat pendaratan sampai ke lokasi ya. Jadi sangat disarankan untuk membawa motor ke sini karena selain jauh, gersang, panas, dan juga yang pastinya hoream ya. Karena kalau misalkan kita lihat ke depan itu, lihat tuh ujungnya juga belum kelihatan, pastinya kaki sudah gemeter dan pipi gemoy-gemoy melihat ujung yang sangat jauh. Kalau pakai motor kan asik ya tuh, adem angin, sepoi-sepoi, kita nyantai duduk sambil motor jalan secara santuy, anjas pokoknya mah banget mantap. Nah, ini kondisi ketika pantai lagi surut. Jadi kalau misalkan malam, si airnya sampai ke bagian yang sebelah kiri itu ya. Bisa kita lihat ada yang basah-basah di sebelah kiri itu maksimal air yang bisa sampai ketika air laut lagi pasang. Cuman sekarang kan masih siang, jadi dia masih surut. Nanti aja ketika kita pulang, karena kesorean ya, sekali lagi itu si air laut sudah mulai pasang, jadi agak ngeri ya. Ya, kita kurang ada info ya kalau misalkan yang mau kesini pulangnya jangan terlalu sore ya, karena kita juga tidak ngerti ya kalau misalkan malah sore atau terlalu sore banget itu, misalkan jam 5 ataupun sampai jam 6. Kalau misalkan ini tertutup airnya, apakah ada jalan lain? Karena kalau misalkan kita lihat entah ya, kalau misalkan di daerah yang ada pohon-pohon itu memang ada jalan utama atau jalan emang warga suka jalan ke situ, mungkin ada ya. Tapi kalau misalkan kita lihat sih, warga juga kebanyakannya jalannya jalan sini, kecuali yang di sananya ada yang setelah setengah kilometer menuju lokasi ada itu jalan yang memang khusus ya, jadi jauh dari tepi pantai. Cuman kan kalau ini tepi pantai banget ya, jadi kalau misalkan kita kejebak sama pasang air laut, nah nanti jalannya itu pasti ketutup ya. Nah, saya juga nggak ngerti, kayaknya sih pasti ada jalan lain, atau mungkin daerah sini kalau misalkan malam tidak bisa keluar masuk ya, mungkin. Itu juga saya kurang info, mungkin ada yang tahu atau orang sini yang asli sini gitu, atau mungkin yang udah pernah kesini, silahkan di komen saja ya. Nah, ini gang yang saya maksud, bukan gang sih, maksudnya ya jalan satu tapak itu yang jauh dari tepi pantai ya, nggak terlalu jauh sih, cuman ya aman dari pasang air laut, karena tuh air lautnya ada di belah kanan, agak jauh dikit. Ya mungkin karena waktu kita juga datangnya bukan waktu yang tepat ya. Maksudnya harusnya di sini pagi atau mungkin jam-jam 9 ya. Jadi ketika jam 12 atau jam 1 kita pulang. Karena ketika kita berangkat di sini di Jalan Setapak ini banyak rombongan yang baru pulang. Jadi mungkin salah waktu aja ya. Kita kesininya di jam 1 sampai jam setengah 2 ya, kisaran jam 1 setengah 2an.
dan pulang di jam 3 lebih ya. Kayaknya kalau mau yang kesini baiknya di jam 9 sampai jam 12 ya. Jadi supaya selain bebas, selain juga waktunya banyak ya, dan juga aman ketika air laut mulai pasang ya, menghindari air laut yang mulai pasang. Nah, bisa kita lihat ya, ini kalau misalkan yang mau berjalan kaki, ini juga beberapa video ada yang kita cut ya, karena ada beberapa alasan. Ada yang memang harus pakai 2 tangan, kan saya ini videonya pakai 1 tangan ya. Jadi ada yang harus pakai 2 tangan, atau ada yang lagi berlawanan sama motor lain, jadi karena malu ya kita harus menyimpan HP-nya. Jadi itu ya jauhnya ya, kalau misalkan ada yang mau jalan kaki ya itu mah siap-siap semi trekking ya. Tapi sih pas di sini adem ya, karena banyak pohon-pohonnya hijau, bikin segar badan, tidak terlalu panas ya. Jadi sekedar info, ini hanya ada beberapa spot ya, bukan hanya sih, maksudnya jadi sebenarnya di pertengahan sebelum ujungnya juga bisa ditempati ya, atau bisa untuk sekedar foto-foto ataupun berkemah ya, ataupun ya mungkin sekedar nongkrong-nongkrong aja ya. Jadi bisa ada stopan yang mungkin tidak ada tempat parkirnya, cuman kan bisa ya tinggal dipalangkan saja si motornya ke samping ya, tapi tanpa harus menghalangi jalan utama untuk pengendara motor yang lewat. Tinggal diparkirkan saja ya kalau misalkan view-nya bagus ya, karena beberapa spot yang kita lewati saat ini ada yang bagus ya, dan juga ada beberapa yang memang lagi nongkrong ataupun foto-foto di situ ya. Tapi kita kan penasaran di ujungnya itu ada apa ya, jadi kita pengen lihat ujungnya kayak gimana, dan kita memilih untuk stop di sini karena dirasa terlalu jauh, meskipun ini belum terlalu ujung ya. Tapi katanya kalau yang di ujung lagi sana itu nggak ada warung katanya. Nah, kita memilih stop di sini. Di sini juga sudah ada warung yang lumayan komplit ya. Nah, ini kondisi pantai Cijeruk saat lagi surut ya. Ya, seperti biasa sebelum kita main-main ataupun berenang, kita mengisi perut ataupun sekedar sebat-sebat manja. Nah, kalau di sini untuk suhunya
Sekali lagi, yang pastinya sangat lumayan panas ya. Meskipun tidak terlalu parah seperti saya merasakan di daerah Pangandaran ya, suhu Pangandaran itu pastinya sangat panas. Cuman kalau di sini agak mending lah. Meskipun memang agak panas ketimbang ketika kita kemarin di Manalusu ya. Kalau Manalusu itu siangnya juga lumayan anget ya, lumayan yang tidak terlalu panas ya, anget lah ya. Jadi kalau di sini yang pastinya jauh lebih panas ketimbang Manalusu, tapi tidak terlalu panas ketimbang Pangandaran. Sebenarnya di sini saya ragu ya untuk melakukan berendam manja, karena selain panas, airnya juga tidak terlalu yang gimana ya, karena lagi surut juga. Kalau misalkan kita ke sananya, yang pasti tidak bagus ya, bukan tidak bagus, jadi itu bahaya karena kan takutnya langsung kedalaman yang dalam ya. Jadi ada beberapa spot juga yang bisa kita renangi juga, itu ternyata ada beberapa yang malah agak dalam di situ. Jadi ada yang kelihatan si dasarnya tapi tiba-tiba dalam begitu. Takut ya, karena takut ya, demi menghindari yang gimana atau yang bahaya ya. Jadi tadinya mah nggak mau berendam ataupun nggak mau main air ya, tapi ya karena udah jauh dan juga mumpung lagi di sini ya hajar saja ya. Meskipun ternyata ya nggak menyesal sih, maksudnya ya bagusnya kayaknya mending tiduran aja ya. Cuman ya sayang aja gitu kalau misalkan dipakai untuk tiduran saja. Tapi untungnya di sini ada WC untuk bilas-bilas ya. Jadi ketika kita pulang dan juga beres berenang atau berendam di air laut, kita bisa langsung mandi ya. Meskipun saya lupa membawa sabun ya, karena sabun itu penting ketika kita mandi setelah kita berendam di air laut, karena kan cepel ya kalau misalkan bahasa Jermannya itu ya, nggak enak itu kalau misalkan tidak menggunakan sabun. Tapi ya ternyata aman, ketika pulang juga tidak terlalu gimana-gimana, badan segar, meskipun ya tetap capek ya dan juga ngantuk, tapi tetap bisa ketolong dengan minum kopi. Ya, kita di sini masih ngobrol-ngobrol manja sambil bercanda-bercanda, sambil saling menghardik satu sama lain ya. Kita sambil mengumpulkan mental-mental yang sempat hilang dan rasa kantuk untuk segera bermain-main di air. Doakan kita ya, kita sambil berburu ikan ataupun makhluk laut lainnya ya, karena kan lagi surut tuh ya. Biasanya di karang-karang itu ada hewan-hewan atau ikan-ikan laut ya yang terdampar ya. Siapa tahu kan ada ketemu gurita gitu ya, gurita manja-manja gitu ya, gurita unyu.
Oh ya, sekedar info, kalau yang mau berkunjung ke sini mungkin ya ini juga kurang tahu ya, misalkan salah dikoreksi saja. Untuk parkiran di sini kayaknya tidak bayar, ataupun pengurusnya lagi nggak ada atau gimana ya, karena kita tidak bayar ya untuk parkirnya. Cuman kalau misalkan untuk mandi itu di harga 5.000, untuk BAB di harga 3.000, untuk pipis atau buang air kecil di harga Rp2.000 ya. Ada, bisa kita lihat nanti di WC kalau misalkan berkunjung ke sini ya. Kalau untuk parkirnya itu gratis. Nah, ini kita lagi nyari-nyari makhluk laut ya yang terdampar. Kita di sini menemukan bintang laut, ada bulu babi ya, ada juga ikan-ikan kecil, dan juga apa ya, belut laut ya. Kita juga menemukan belut laut yang sangat menakutkan ya. Tapi sayang sekali kita nggak bisa menemukan gurita, kuda laut, kuda nil ya, kuda zebra, sama kadal laut nggak ada ternyata di sini ya. Padahal kita pengen menemukan badak laut yang terdampar, ternyata kita kurang beruntung untuk saat ini. Jadi mohon dimaafkan ya saudara-saudara semuanya. Mungkin lain kali kita akan mencoba lagi dan menemukan gajah laut. Iya. Nah, ini posisi saya masih ngasuh ya, masih menemani ibu negara bersama anaknya ya, bersama ponakan. Karena di sini saya masih merasa mager ya, karena malas buka baju, buka celana, dan panas-panasan. Cuman karena saya berpikir, aduh mumpung di sini nih, kapan lagi, sayang gitu kalau misalkan melewatkan ya momen-momen berenang-berenang mencari ikan ya, karena mungkin kapan lagi bisa kesini ya. Jadi langsung gaskeun saja coy, tanpa baju, tanpa kaki, tanpa alas kaki, yang pasti jangan tanpa celana ya, karena nanti gubal gabel, bahaya guys. Untuk kondisi airnya saat ini hangat ya, karena terik mataharinya lagi banget memancar di atas, karena kan ini jam 1-an ya, jadi masih panas-panasnya ya. Tapi untuk anginnya sekali lagi di sini lumayan adem. Sebenarnya ini untuk videonya ini totalnya 33 menit ya, karena saya untuk memvideokan ini hanya disimpan aja di tripod kecil gitu, di meja yang ada di warung ya, di depan warung saya simpan aja, karena kan ada ibu negara ya, ada si Bagita yang lagi jaga, jadi saya simpan aja dan saya biarkan saja untuk merekord ya. Tapi salahnya saya tidak bawa si kameranya, meskipun nggak terlalu salah sih, tapi ada beberapa momen yang ketika kita mencari ikan ataupun mencari mencari sesuatu lah di situ. Nah, ada beberapa momen yang tidak bisa di share ya, bukan tidak bisa, karena kan ini kameranya tidak kita bawa ya, karena saya malas balik lagi ya. Saya udah jauh ya, itu ada di ujung sana tuh. Nanti saya malah main ke sana ya, meninggalkan HP-nya yang masih merekam ya. Nah, kalau misalkan kita lihat itu di kiri bawah dedaunan itu ada kecil-kecil titik-titik itu. Nah, itu Bapak Eri dan kolega ya udah ada di ujung sana, sedangkan saya masih ada di tengah merenungi kehidupan ini ya. Nah, tapi nanti saya akan menyusul ke sana, karena kan itu harus harus mutar dulu ke kiri sampai ke komplotan Bapak Eri. Kalau misalkan kita langsung ke tengah, nah itu ya yang katanya ada beberapa spot yang memang dalam ya, jadi lebih bagus dihindari, takutnya
di samping-samping kayak yang dasar kelihatan dasarnya, ternyata pas di tengahnya geblos 5 meter kan ngeri juga ya guys. Jadi saya memutuskan untuk muter saja ya, meskipun ini saya lagi ngelamun ya di tengah-tengah teriknya matahari. Nah, karena terasa mulai panas, jadi saya memasukkan air lagi, sok-sokan nyari ikan, udah mah takut ada bulu babi ya, karena kan lumayan ya kalau bulu babi, kena bulunya itu nanti jadi babi katanya. Nah, ini saya udah mau OTW untuk bergabung dengan kawanan sekelompok serigala hitam. Nah, nikmati saja view ketika pasang surutnya. Ada beberapa spot yang ketika sekarang kelihatan si daratannya ya, tapi ketika seketika lagi dia ke genang air seperti itu ya. Jadi dia pasang surutnya terlihat ya. Kalau misalkan dipercepat ya bisa kelihatan banget ya, si pasang surut airnya itu bisa kelihatan kalau misalkan dipercepat ya. Kalau misalkan mau dinikmati juga silahkan, karena untuk 1 menit ke depan hanya tampilan seperti ini guys, karena sekali lagi totalnya sebenarnya ini di 33 menit, cuman karena kelamaan kita dipercepat saja. Saya ada di ujung kiri ya, di kapal yang nomor 1 itu, di atasnya itu saya ya. Kita tambah kecepatannya guys, biar si durasinya nggak terlalu panjang juga. Kalau misalkan bisa kita lihat di ujung-ujung yang ada ombaknya itu ada beberapa pemancing ya, di ujung-ujungnya itu ada beberapa pemancing mania guys. Bisa kita lihat ya, pasang surut air. Mungkin itu ombak juga ya, mungkin. Cuman ya bagus ya. Indahnya dari alam sang pencipta. Yes.
Nah itu ada ini ya, ada yang bertiga atau berapa orang itu yang ada di ujung kiri. Itu pemancing yang pulang ya, pemancing yang sudah selesai memancingnya sampai ke titik itu ya guys. Nah, mungkin begitu saja ya untuk trip saat ini. Kita kemarin ke pantai apa ya? Jadi lupa lagi nih guys. Nah itulah pokoknya jadi lupa lagi. Nah yang kedua ini kita ke pantai Cijeruk ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat si airnya sudah mulai ini ya, sudah mulai pasang ya, karena ini kita pulangnya di jam 3 sore ya. Untuk jalan yang tadi jauh dari ombak ya, dari yang dikena ombak, sekarang sudah mulai ke tengah-tengah ya, jadi agak lumayan serem ya. Dan tadi ada sebenarnya ada momen lucu ya, ketika Bapak Ayas itu nggak ngeh ya kalau misalkan ombak sudah hampir mengenai dirinya ya. Jadi ya sedikit sudah kena sih, cuman tidak tervideo ya karena saya lagi ngelihatin ombak. Sayang sekali ya, padahal itu momen lucu ya ketika melihat mereka kaget. Nah ini kita akan menyeberang kembali ya, tapi itu ya bisa kita lihat ya, nggak tahu kayaknya itu pemancing kayaknya sih ya, jadi baru OTW-nya di jam seperti itu ya. Nah ini kita sudah mau OTW pulang ya. Jadi sekian saja ya. Untuk yang mau komen-komen silahkan saja, di subscribe jangan lupa, dan juga dibantu kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat cuaca cocok hijau-hijau.